Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 85. Bab 431 Teknik Sonic Dow. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan, di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiao Yan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah. Sejak Xiao Yan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat semacam ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang curian atau selundupan dari benua mengalir, itu pasti bisa memicu sensasi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiao Yan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu sekarang secara acak keluar dari Book Collection Hall yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baishan dan dua lainnya berkilau saat mereka menatap kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiao Yan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiao Yan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Junior Xiao Yan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baishan melirik ke arah kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan sambil berkata dengan senyum tipis, "Aku ingin melihat apakah Xiao Yan Junior memiliki keberuntungan ini." Alis Xiao Yan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baishan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka saat ini berminat untuk menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiao Yan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas penderitaan Xiao Yan saat mereka melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun, bagi Xiao Yan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiao Yan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya.
Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiao Yan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. Ekspresi Bai Shan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiao Yan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiao Yan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat, Xiao Yan Gege. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Orang ini sangat murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D. Meskipun sebagian besar perhatian Bai Shan dan dua lainnya ditempatkan pada pencarian target, tindakan di mana Xiao Yan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiao Yan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Dou Qi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Untuk sementara. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Mantra api, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku? Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang mantra api dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali. Benar, apa yang ingin dicari Xiao Yan Gege? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe sonik. Xiao Yan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas, aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Dou tipe sonik? Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah, tetapi saya pikir Xiao Yan Gege tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di Book Collection Hall ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja, Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada dua orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Qi kelas D kepada Sun Er, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya.
Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di Book Collection Hall, semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Bai Shan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk bertahan dipukul, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan ametist singa bersayap, yang diberikan Yun Yun pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jiama. Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Dou. Namun, dia tidak melepaskan sedikitpun informasi tentang kelas item setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, habis. Namun, teknik Sonic Dou, yang telah diantisipasi Xiao Yan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, peringkat 6 inti monster dari binatang ajaib, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata Xiao Yan yang tertutup rapat terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan keras meraih sekelompok cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiao Yan gege, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan-lahan membuka gugusan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia segera mendesah kecewa, aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya, itu hanyalah teknik Dou Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Bai Shan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata, lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hehe, Junior Xiao Yan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Bai Shan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi? Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Bai Shan berubah sedikit. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam. Ketika dia melihat bahwa Bai Shan tidak berani menjawab, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi, yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Xiao. Saat Xiao Yan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan semangat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Ketidaktahuannya hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal.
Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiao Yan bertindak, gugus energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Bab 432 Auman Hancur Emas Harimau Singa. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Bai Shan dan yang lainnya dikejutkan oleh gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiao Yan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiao Yan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam dua kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiao Yan, gugus energi itu, yang awalnya melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera berguncang dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan refleks yang hampir bersyarat seperti menghindari klaster energi transparan, Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang hingga satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan barang itu, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap ke dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Er, Bai Shan dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi ditelan sepenuhnya oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiao Yan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan. Xiao Yan gege, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiao Yan, yang sedang tersedot sampai diseret menuju penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan pulih. Tangan kanannya memegang light cluster dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung memukul mundur Xiao Yan. Apalagi, gaya tolak ini besar. Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial. Saya sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya isap, yang dipancarkan oleh penghalang energi, juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang terhitung masih tertinggal di dalam seluruh ruangan. Senyum dingin sombong tanpa sadar muncul di wajah Bai Shan saat dia melihat tangan Xiao Yan, yang dipantulkan dari klaster cahaya. Xiao Yan gege, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiao Yan. Tangan Sun Er juga dengan cepat diulurkan ke klaster energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugus cahaya, hati Xiao Yan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu melakukannya, maka teknik Sonic Dough ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiao Yan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Dough kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens dari tatapan mata di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam light cluster. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Sukacita muncul di wajah Sun Er.
Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Sebuah gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang telah berhasil dihapus Sun Er, hati gugup Xiao Yan akhirnya tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiao Yan gege, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario kasus terburuk yang dia perkirakan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya ke Xiao Yan. Ini benar-benar terima kasih untukmu. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er ada di sini, kemungkinan dia harus menonton benda ini yang sudah mencapai tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata di gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Auman hancur emas harimau singa, teknik Sonic Dou, kelas Yuan tinggi. Saat singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Dou dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikannya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Bagaimanapun, semakin tinggi kelas teknik Dou, semakin tinggi kesulitan mempraktikannya. Saya akhirnya mendapatkannya, Xiao Yan menghela napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Dou kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembakkan kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiao Yan menyimpan teknik Sonic Dou tingkat tinggi kelas Yuan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baishan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara dengannya dengan senyum tipis. Sepertinya aku harus mengecewakan senior Baishan. Saya telah mendapatkan hal yang saya butuhkan. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baishan mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikutinya. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dari dekat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara, retakan, kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kehebohan di dunia luar, hanya beberapa menit sebelumnya. Kraak! Pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinari itu, menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiao Yan dan 4 lainnya keluar. Mereka berdiri di tangga dan mengamati warna hijau lembah yang subur. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam Book Collection Hall memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh Book Collection Hall ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari seluruh tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiao Yan menyapu 2 orang berjubah abu-abu yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa pergi jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan kekagetan muncul di hati mereka.
Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior, aula koleksi buku. Sebuah suara serak tua perlahan bertahan di tempat pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Keke, apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hugan, yang telah berdiri di depan pavilion, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Mereka berlima mengangguk. Itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah yang Anda inginkan, paling tidak, Anda telah memperoleh sesuatu. Hugan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biksu, berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini sudah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam latihan Anda. Selamat tinggal. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Mendengar suara Hugan, Xiao Yan dan 4 orang lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti tiang kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan sentuh lipatan spasial itu. Jika tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan saat mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiao Yan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai menghilang perlahan. Sesaat kemudian, dinding lipatan uang yang sangat sempit sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiao Yan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama, aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti momok ini menyebabkan hawa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu yang menjaga Book Collection Hall ini? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun saat berada dalam bahaya yang memenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki fondasi yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hugan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke dalam gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul lenyapnya Xiao Yan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka lagi. Bab 433 Pelatihan. Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan memandangi dinding di samping ruang kerja, yang perlahan-lahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadapi Xiao Yan dan 4 orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, dapat dianggap bahwa Anda semua mendapatkan upah Anda. Beristirahatlah selama 2 hari berikutnya. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki akademi dalam. Pada saat itu, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk menangis sedih. Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. Benar, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang memasuki akademi ingin menghindari perundungan oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras dari mereka.
Tentu saja, siswa yang dapat memasuki akademi dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik akademi luar sebelumnya. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi internal, kemungkinan akan sedikit sulit bagi Anda, siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Jika tidak, Anda akan sedikit menderita pada akhirnya. Jangan bilang kalau tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu. Hujia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk bisa menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, mana di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya tidak baik, bukan? Siapakah di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi saat itu. Saat dia melihat Hujia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan segera menjadi kaku saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas peringatan Anda. Kami akan memperhatikannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hujia dan 2 lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa sebenarnya rasa sakit itu tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki akademi dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan memandangi beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki Book Collection Hall dan mendapatkan hal yang dia butuhkan, Xiao Yan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Do yang telah dia peroleh. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya menyebabkan dia samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke akademi dalam bersama-sama. Sebagai seorang laki-laki, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Lagi pula, apa yang dikatakan Hugan memang memiliki logika di dalamnya. Manakah dari orang-orang itu, yang bisa menjadi 50 teratas dari akademi luar Akademi Jianan, yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki fondasi, bahkan Xiao Yan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berkutat dengan baik di dalam akademi dalam yang tidak banyak dia ketahui. Karena itu, Xiao Yan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Douki selama waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan 2 jenis teknik Dou di tangannya. Gerakan 3000 petir. Auman hancur emas harimau singa. Salah satunya adalah teknik Dou kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Dou tipe ketangkasan, sementara yang lainnya, teknik Dou tipe sonik. 1 untuk menghindar, 1 untuk menyerang. Jika Xiao Yan ingin memahami beberapa pengetahuan dari 2 teknik Dou, itu jelas bukan hal yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan pertama kali menempatkan fokusnya pada raungan penghancur emas harimau singa. Teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk berlatih dibandingkan dengan gerakan 3000 petir, kelas rendah di. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak ortodoks. Jika dia bertarung dengan orang-orang di masa depan, itu bisa mendapatkan efek membuat seseorang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih, ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya.
Raungan penghancur emas harimau singa juga termasuk dalam kelas Chuan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki satu jenis teknik kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikannya juga berada pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiao Yan, yang mempraktikkan teknik Sonic Dou untuk pertama kalinya. Kesulitannya berlipat ganda ketika dia mempraktikannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil, yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, benda itu menabrak bebatuan gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di atas gunung batu tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut. Suara menderu miliknya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang tercebur ke bawah, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk yang intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa pahit, dia berkata, bukankah teknik Sonic Dou sialan ini terlalu sulit untuk dilatih? Saya telah meraung hampir sepanjang sore. Tenggorokan saya akan menjadi bisu. Namun, tetap saja nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang? Pada saat ini, jika seseorang mendengarkan dengan cermat suara Xiao Yan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut auman hancur emas harimau singa, ini, dia mengalami cukup banyak kesulitan. Ini sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa Anda kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama kamu terus berlatih dengan tekun, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan suara raungan dan tidak akan menyebabkan tenggorokanmu terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meniru. Namun, bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang mempraktikkan teknik Sonic Dou semacam ini? Sepertinya 3 jam, bukan? Begitu seseorang melampaui batas waktu ini, dia akan membebani tenggorokannya dengan sangat berat. Jika tidak hati-hati, dia bisa menjadi bisu. Tangan Xiao Yan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit, saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa. Namun, dengan saya, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya. Apa kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam? Mereka dikumpulkan, gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada di Kekaisaran Jiama. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata. Keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda. Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Cairan pelindung tenggorokan roh es, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai nyeri yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan hancur oleh munculnya energi panas secara tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah daun roh es, rumput 3 bunga dan inti monster tipe air. Ini adalah perhiasan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu, ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu dari teknik Sonic Dou. Selama roh Anda dapat menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Dou, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari.
Namun, jika dia mengonsumsi apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menutupi kecanggungan seseorang. Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari raungan penghancur emas harimau singa, jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi, Xiao Yan tidak canggung. Ini yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya, menyempurnakannya berjalan sangat lancar untuk Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat yang telah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memurnikannya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat yang ditempatkan di depannya telah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Ah, lumayan. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao La menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit saat dia melihat botol giok kecil di tangan Xiao Yan. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, ini mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiao Yan untuk menyempurnakannya, itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, kamu bisa berlatih raungan penghancur emas harimau singa secara sembarangan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas itu selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao sambil tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir, itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah berlatih teknik Dou di kelas tidak semudah yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan 1 botol giok kecil sebelum menuangkan cairan dari botol lain ke mulutnya. Saat cairan pelindung tenggorokan roh es bergulir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan sedingin es yang mulai menyebar. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat tenggorokannya berada. Sisa rasa sakit yang membakar, yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang saat ini. Hei, ini benar-benar hal yang bagus. Sekarang, mari kita berusaha untuk memahami kendali awal atas auman hancur emas harimau singa, ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar hilang, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh dengan efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup nafas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiao Yan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiao Yan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di seluruh permukaan danau. Di bawah air terjun, auman aneh, yang ditutupi oleh percikan keras dinding air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 434 Deru Harimau Mengguncang Hutan Gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pepohonan yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan bertebaran dengan semburan gelombang berwarna hijau yang terhampar menuju tepi pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan meresap ke langit. Di bawah air terjun, kabut menyebar ke seluruh permukaan danau, tampak kabur seolah-olah berada di wilayah abadi. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di atas batu besar di pinggir danau. Tangannya membentuk segel pelatihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khususnya. Di bawah lingkungan ini,
Energi yang keluar dari udara di sekitar pemuda berjubah hitam juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiao Yan akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan terang bersinar di matanya yang hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukanlah tempat yang buruk untuk digunakan sebagai tempat latihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Douki di tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa menjadi bintang 7 Dadoushi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiao Yan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan Douki yang melonjak dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik auman hancur emas harimau singa, meski mendapat bantuan cairan pelindung tenggorokan Esro. Meskipun sekarang saya hampir tidak bisa memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiao Yan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan ketidakberdayaan di dalam hatinya saat pandangannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Terbungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu seketika diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana tenang ini, hati Xiao Yan yang awalnya agak terburu nafsu juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang mengeluarkan aura dingin yang tajam, kekuatannya mengancam orang lain. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiao Yan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak singkat dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiao Yan selama pelatihan, raungan penghancur emas harimau singa, selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama perenungan dalam pikirannya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat, mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Satu demi satu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara yang aneh teridentifikasi. Setelah itu dikeluarkan. Raungan, yang awalnya kacau, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak bisa dikatakan telah berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara. Kekacauan dalam gemuruh dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiao Yan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiao Yan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam kondisi yang membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara gemuruh ini hingga mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiao Yan tidak tahu berapa jam analisis yang tidak pernah berakhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi tersebut. Ini karena setelah raungan yang tak terhitung jumlahnya dengan sempurna digabungkan menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiao Yan juga tahu bahwa suara menderu pada saat ini sudah bisa dianggap telah mencapai tahap awal dari auman hancur emas singa harimau, dia terus merasa bahwa auman itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang?
Pikiran di benak Xiao Yan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari hal yang dia butuhkan. Mengaum. Perenungan pahit Xiao Yan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiao Yan memiliki firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, ia tiba-tiba tiba di danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jelas dan nyaring tidak terlepas dari kondisi Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, raungan yang berisi kekuatan harimau itu ditransmisikan langsung ke telinga Xiao Yan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara menderu di benak Xiao Yan, yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Yang kurang dari aumannya sendiri adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Dalam pikirannya yang sangat jernih, raungan harimau, yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiao Yan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan deru paling sempurna, yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara tersebut terjalin satu sama lain dan berhasil menyatu dengan sempurna tanpa terlalu banyak hambatan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius Xiao Yan tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan terang melintas di antara mereka dengan eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Do Uqi mengalir deras di dalam tubuhnya. Seutas aura naga, yang diwarisi dari pil naga misterius Yin Yang, dengan cepat melonjak keluar, dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum. Mulut Xiao Yan terisi sedikit. Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir keluar secara eksplosif dari mulutnya. Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens. Dengan segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar dentuman keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, yang tingginya 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dengan kabut tebal. Suara raungan harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang ditempatkan padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah tertutup oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya sejauh 5 km. Kemanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa binatang ajaib yang kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa dari binatang ajaib peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang benar-benar menakutkan ini. Suara gemuruh perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil juga perlahan menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia memandangi tanah yang berantakan di sekitarnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil? Inikah kekuatan dari raungan penghancur emas harimau singa? Ini memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun latihan yang berat, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa." Suara Yolau tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum.
Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar akan bisa masuk ke kondisi seperti itu. Namun, kamu jangan terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal, raungan penghancur emas harimau singa, dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, Anda tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Lagi pula, mengasah jenis ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari raungan penghancur emas harimau singa. Mampu meraih prestasinya saat ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. Senang sekali kau tahu ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur dulu. Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiao Yan mengusap air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan cara yang lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiao Yan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam menjadi tenang. Xiao Yan gege, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini, kita memasuki akademi dalam. Apakah kamu siap? Wanita muda berpakaian hijau mengangkat wajah anggun dan cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Xuan berat besar di punggungnya. Jari-jarinya menempel di permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya pada Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi batinnya. Saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya. Sosok manusia secara bertahap menghilang di dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Bab 435 Lokasi Akademi Dalam. Ketika Xiao Yan dan Sun Er tiba di kantor wakil kepala sekolah, ruang belajar Hugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baishan, Wu Hao, dan Hujia, adalah yang terbesar. Penampilan Xiao Yan dan Sun Er juga menyebabkan kebisingan, tempat terbuka menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiao Yan menggunakan gaya pertempuran tirani 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu, reputasinya telah melampaui Baishan, Wu Hao, dan yang lainnya meskipun baru tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiao Yan dan Sun Er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Baishan dan 2 lainnya. Kecuali Baishan, Hujia dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas, kata-kata yang dikatakan Hugan 2 hari sebelumnya tidak diabaikan sama sekali. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam, tempat di mana orang-orang kuat sebanyak awan, sepertinya mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak lebih bersatu. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan yang tidak berarti. Pada saat ini, lapangan terbuka juga dikelilingi dan diisi dengan cukup banyak mahasiswa lainnya. Di hati semua siswa di akademi luar, dapat memasuki akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika siswa yang telah lulus kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang datang untuk melihat mereka pergi,
Atau hanya untuk menonton mereka? 10 menit setelah Xiao Yan tiba di tempat ini, pintu ruang belajar yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugan dan beberapa pria tua perlahan keluar. Ketika orang-orang di tanah terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di tanah terbuka berangsur-angsur menjadi sunyi. Sesaat kemudian, benar-benar sunyi. Tatapan Hugan perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang hilang, dia mengangguk dengan puas. Dengan satu langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Murid-murid, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki Akademi Dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Latihan keras Anda akhirnya menuai hasil. Saya percaya bahwa setelah memasuki Akademi Dalam, Anda semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana. Namun, ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya, di sana, Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri sejauh-jauhnya di sana. Saya tidak melebih-lebihkan, Anda hanya perlu tinggal di Akademi Dalam selama 1 tahun dan Anda akan berubah total. Mungkin Anda jadilah orang di antara kamu yang mengenal beberapa siswa di Akademi Dalam. Lagi pula, kadang-kadang mereka akan mendapat izin untuk keluar dari Akademi Dalam. Oleh karena itu, Anda semua harus memahami seberapa besar jarak yang ada antara kekuatan saat siswa keluar dan saat mereka pertama kali masuk. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, ada beberapa siswa di lapangan terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas, mereka harus berinteraksi dengan siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam. Mayoritas, bagaimanapun, memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hugan adalah apa yang mereka kejar. Bukankah tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke Akademi Batin? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau sulitnya metode pelatihan Akademi Dalam, mereka akan menanggungnya sepanjang jalan. Mampu menonjol dalam Akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang mengira bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha apapun. Akademi Dalam adalah inti dari Akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta instruktur, tidak mengetahui lokasi tepatnya. Oleh karena itu, kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu. Hugan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam terbang di atas. Sesaat kemudian, bayangan hitam secara bertahap menjadi lebih besar. Mereka secara mengejutkan adalah 10 Griffin yang sangat besar. 10 Griffin membawa bayangan gelap mereka yang sangat besar saat mereka melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiao Yan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayap dan angin kencang melesat kemana-mana, mengipasi para siswa di bawah hingga beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffin? Jangan bilang kalau Akademi Dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Griffin yang melayang di atas. Hugan melambaikan tangannya ke arah Griffin di langit. Segera, bayangan gelap mulai menekan ke arah tanah. Akhirnya, 10 Griffin mendarat di tempat kosong tidak terlalu jauh setelah angin kencang bertiup lewat. Tatapan semua orang mengamati mereka, hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing Griffin yang mendorong mereka. Baik. Waktunya habis. Semua siswa, silakan. 5 orang untuk satu grup. Hugan menunjuk ke Griffin dan berkata sambil tersenyum setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, para siswa di lapangan segera berbalik. Mereka seperti segerombolan binatang buas saat mereka bergegas ke tanah terbuka, setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing Griffin, mendengar suara, wush-wush, saat mereka melakukannya. Namun, ketika kaki mereka menginjak punggung Griffin, bulu yang agak licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa orang yang kakinya tidak stabil langsung tergelincir dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu, menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Haha, anak muda, jangan mencoba menjadi berani. Ada kursi yang ditempatkan di Griffin. Jangan berhayal dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dado Usi. Hugan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar.
Kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Naik ke atas. Xiao Yan dan keempat lainnya terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hugan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak. Selain Bai Shan, yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya bersinar dan segera muncul di belakang Griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah pagoda logam. Ketika para siswa, yang telah jatuh dari Griffin sebelumnya, melihat gerakannya yang stabil, mereka tidak dapat menahan wajah mereka yang dipenuhi dengan kekaguman. Setelah mencoba untuk memaksa masuk ke Griffin, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat bersamaan. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di punggung Griffin mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hugan dan orang tua lainnya di sampingnya melihat-lihat tanah kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka, mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk. Hugan melambaikan tangannya. Dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melayang ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap Douki yang indah terentang. Setiap pasang sayap Douki dikepakkan, dan tubuh mereka tergantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu menggumpal dan membentuk sepasang sayap Douki dan terbang bebas selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengawal Anda sampai ke sana. Hugan menatap tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffin mengeluarkan peluit tajam. Dengan segera, Griffin tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan naik ke udara, disertai dengan bayangan yang semakin menyusut, mereka bangkit dari tanah. Xiao Yan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di Akademi Dalam luar biasa, Anda akan mendapat cuti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiao Yan dan Sun Er menunduk untuk melihat-lihat. Itu sebenarnya adalah instruktur Ruoling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin yang naik semakin tinggi. Mereka melambai ke arah Xiao Yan saat mereka melihatnya melihat-lihat. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, mereka hampir seukuran semut. Melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini, orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah bentangan pegunungan tak berujung di belakang Akademi. Di depan Griffin terbang Hugan dan 3 orang tua. Mereka membentuk-bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Douki yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin bertiup, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi Dalam memang tidak ada di Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di pegunungan tak terbatas di belakang Akademi? Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan saat itu menghilang dari pandangannya. Ada rumor bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak melatih Griffin untuk tujuan membebani mereka keluar masuk. Sun Er tersenyum. Cahaya emas samar merembes keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa tentang Akademi Dalam? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Hujia dan 2 lainnya, memimpin untuk memecah atmosfer yang kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu grup. Karena ini masalahnya, adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang Akademi Dalam kepada saya, jadi saya juga tidak yakin. Namun, setiap kali kami melihat siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hujia melirik Xiao Yan.
Dia juga tahu niat Xiao Yan. Dia akhirnya membuka mulut untuk menjawab setelah mengingat Hugan berulang kali mengingatkannya untuk tidak merusak hubungan mereka. Saya juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu mengejar dan membunuh orang-orang di wilayah sudut hitam, yang telah tersesat ke dalam batas Akademi Jiama. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan Akademi Dalam? Tidakkah kita secara alami tahu saat kita sampai di sana? Bai Shan berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau membagikan informasi ini dengan Xiao Yan. Dia dengan sungguh-sungguh berharap agar pihak lain sedikit lebih menderita. Xiao Yan memandang Bai Shan, yang menyilangkan tangan di depan dadanya, dalam-dalam. Namun, dia tidak terus menanyakan hal lain. Penjaga yang dia rasakan terhadap orang ini di dalam hatinya telah menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Bai Shan. Dia menatap samudra hijau yang subur di bawah pohon-pohon di bawah mereka, yang dengan cepat melintas. Dia menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Akademi Dalam, apakah api hati yang jatuh benar-benar ada di tempat ini? Bersambung ke episode 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.